Hai anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun kita belajar online, semangatnya harus maksimal. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Tema berapa? Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Disimak dengan baik ya. Pada subtema ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum Ibu lanjutkan, ada beberapa kemampuan yang harus Ananda capai. Nah, di antaranya pada kemampuan literasi, siswa diharapkan mampu menyebutkan pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bunyi dan simbol sila kedua Pancasila. Ketiga, siswa dapat menuliskan sikap dalam menghadapi perbedaan. Nah, selanjutnya pada kemampuan numerasi, siswa diharapkan dapat menentukan hasil penjumlahan dua buah bilangan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Ananda, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mohon perhatikan ya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Pada subtema 1, kita telah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, salah satunya adalah mengalami pertumbuhan. Inilah yang akan kita pelajari pada subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum itu, ada yang perlu Anda tahu, yaitu apa ya pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dialami saat dalam kandungan hingga kelahiran. Nah, pertumbuhan itu sendiri adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat tubuh pada makhluk hidup yang bisa dinyatakan dengan angka. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Di sini dapat kita bedakan, ya Ibu ingatkan ya, bahwa pertumbuhan itu dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan perkembangan itu tidak dinyatakan dengan angka. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada gambar ini terlihat contoh pertumbuhan dan contoh perkembangan. Yang mana contoh pertumbuhan? Yaitu misalkan tinggi Yusuf waktu balita 90 cm dan tinggi Yusuf waktu kelas 1 sama dengan 110. Nah, di sini ada perbedaannya dari balita ke usianya waktu kelas 1. Ada pertambahan tinggi. Nah, pertambahan tinggi ini dinamakan dengan pertumbuhan. Adanya pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan itu contohnya adalah, nah saat kita masih bayi, kita digendong oleh ibu. Ketika balita, kita mampu duduk sendiri, merangkak, dan berjalan. Nah, ini yang disebut dengan perkembangan. Otot kita memiliki kekuatan, ada perkembangan kekuatannya sehingga bisa bergerak sendiri tanpa dibantu oleh ibu. Nah, sudah paham belum? Semoga paham ya. Selain itu,
ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa itu? 1. Keturunan. Ya, ada gen dari orang tua kita ya. Yang kedua, nutrisi. Nah, makanan yang bergizi itu mempengaruhi pertumbuhan. Ketiga, olahraga. Nah, itu mempengaruhi kekuatan otot kita ya. Keempat, pendidikan. Nah, pendidikan ini sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi perkembangan manusia. Baik anak soleh-solehah, Ibu ingatkan bahwa setiap makhluk berbeda dengan yang lain, termasuk diantaranya berat badan, tinggi badan, warna rambut, warna kulit, dan lainnya. Nah, kita harus menerima perbedaan tersebut. Nah, bagaimana ya sikap kita dalam menghadapi perbedaan itu? Yaitu, sikap kita sebaiknya adalah menghargai perbedaan. Yang kedua, tidak mencela. Nah, jika ada perbedaan yang kita temukan pada teman kita tidak boleh mencela. Yang ketiga adalah saling membantu. Nah, dengan perbedaan tersebut, kita harusnya bisa saling membantu. Misalkan ada teman kita yang belum bisa menari. Nah, kita yang sudah bisa, sikap seharusnya adalah dengan mengajarkannya menari. Nah, seperti itu ya sikap kita dalam menghadapi perbedaan. Selanjutnya, sikap ini merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Nah, apa simbol kedua sila Pancasila? Yaitu terlihat pada gambar ya, adalah rantai. Nah, apa bunyi sila kedua? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat ya, itulah bunyi sila kedua. Selanjutnya kita akan mempelajari penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Mohon maaf ya, ada kata yang belum Ibu tuliskan di sini. Sebelum itu, Ibu akan jelaskan apa itu bilangan. Bilangan adalah suatu konsep berupa angka yang digunakan untuk membantu kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, apa contoh bilangan? Contohnya adalah negatif 1 atau disebut dengan min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu disebut sebagai bilangan. Nah, menjumlahkan. Menjumlahkan sama dengan menambahkan. Bagaimana cara kita menjumlahkan bilangan? Itu dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, tanpa menyimpan, ya. Yang kedua, dengan menyimpan. Nah, seperti apa cara tanpa menyimpan? Perhatikan ya slide berikut ini. Kenapa dinamakan teknik tanpa menyimpan? Karena hasil penjumlahan dua buah bilangan kecil dari 10, maka tidak ada angka yang kita simpan. Contoh, 4.315 ditambah 613. Kita jumlahkan dari kanan dulu ya. 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 8. 8 kecil dari angka 10. Maka tidak ada angka yang kita simpan di atas angka 1. Nah, inilah yang dinamakan teknik tanpa menyimpan. Selanjutnya adalah teknik dengan menyimpan. Kenapa dengan menyimpan? Karena hasil penjumlahan dua buah bilangan besar atau sama dengan 10. Contoh,
232 ditambah 49. Langkah yang pertama adalah kita jumlahkan dulu ya bilangan yang paling kanan, yaitu angka 2 ditambah 9. Berapa hasilnya? Yaitu 11. Nah, 11 ini besar dari 10, maka perlu ada angka yang kita simpan, yaitu angka 1 kita tuliskan di hasil penjumlahan, dan angka 1 lagi kita simpan di atas angka 3. Sehingga hasil penjumlahan bilangan setelahnya adalah 1 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 8. Dan selanjutnya angka 2. Angka 2 tidak ada dijumlahkan dengan bilangan yang lain, maka tetap menjadi angka 2. 232 ditambah 49 adalah 281. Nah, Ananda, seperti itu ya cara menjumlahkan bilangan dengan teknik menyimpan. Baiklah anak soleh-solehah, tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Semoga Ananda dan kita semuanya termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang soleh dan senantiasa berbuat baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.